Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kasih setia-Mu yang kami rasakan, di mana pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat, dan begitu juga dengan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Sebentar kita ke latar belakang nas ini, di mana kita tahu bahwa Korintus adalah kota pelabuhan, kota pelabuhan, dan kota yang terkenal dengan kemewahan dan penyembahan berhalanya. Oleh karena itu, karena Korintus adalah kota pelabuhan, orang banyak yang datang dan banyak yang keluar dari kota tersebut. Dan oleh karena itu banyak hal-hal yang terjadi di kota Korintus, termasuk penyembahan-penyembahan berhala yang berakibat kepada perpecahan baik dari segi rohani dan juga pandangan iman, atau juga pengajar-pengajar sesat palsu yang mencoba untuk menggoyang iman daripada pengikut Kristus. Nah, untuk itulah fungsi daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan mereka bahwa sejatinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak lagi percaya kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan mereka diingatkan bagaimana kesetiaan Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan peduli dengan mereka. Untuk itu jangan pernah mencoba untuk meninggalkan Tuhan, walaupun atau meskipun kita dalam keadaan susah. Nah, terfokus kepada ayat 13 ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah cara Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus bahwa walaupun mereka mengalami pencobaan, tetapi Paulus mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa-biasa. Artinya melalui nas ini, jemaat di Korintus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diingatkan bagaimana
dengan situasi bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Bahwa sudah jelas Allah memberikan berulang kali mujizat, tetapi walaupun Allah memberikan mujizat, tetapi ada saja banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Ada saja banyak bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan itulah dasar atau latar belakang daripada Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa pencobaan yang mereka alami itu adalah pencobaan yang biasa. Artinya tidak akan melebihi kekuatan daripada mereka. Dan terpenting daripada itu, mereka harus melihat bahwa pengharapan mereka tidak akan pernah putus dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan itu setia dan peduli dengan umatnya. Itu yang mau diingatkan kepada jemaat di Korintus, supaya ketika mereka dicobai, ketika mereka mengalami kesulitan yang mereka anggap itu sebagai cobaan, jangan sepertinya mereka lebih percaya kepada kekuatan berhala atau penyembahan kepada berhala. Tidak, tetapi pencobaan itu datang untuk menguji iman, dan mereka harus yakin itu adalah pencobaan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kemampuan Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nas ini kita melihat bahwa tujuan daripada surat ini atau nas 1 Korintus 10 ayat 13 ini bisa kita katakan sebagai penghiburan dan penegasan kesetiaan Allah, dan juga menjadi harapan bagi orang percaya. Nah, itu yang mau dikatakan oleh nas ini juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mendengar nas ini atau ketika kita membaca nas ini, maka kita diingatkan bahwa nas ini menjadi penghiburan bagi kita, bahwa nas ini menjadi penegasan kesetiaan Allah bagi kita. Dan ini juga mengingatkan kita orang percaya bahwa harapan-harapan kita akan terwujud di mana kita saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan dan tantangan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik masalah keluarga, baik masalah pekerjaan, baik masalah keuangan finansial, juga hal lain sebagainya. Ada banyak pencobaan yang datang untuk menguji iman kita. Artinya nas ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah itu setia, Tuhan itu setia, dan pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu kita jangan menyerah. Kita jangan pernah menganggap Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita adalah orang yang paling tersedih. Manang naudangol di Portibion, alana ikor razumat tado ari-ari do hita mencupang ya kahamaulun, alalaus ari-ari do hita melua siana kahamoloni. Tuhan memberikan hikmah kepada kita, memberikan jalan keluar. Berapa banyak sudah kesulitan-kesulitan yang kita sudah lalui, berapa banyak permasalahan-permasalahan yang kita sudah lalui di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam hal rumah tangga atau apapun itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita harus yakini dan kita harus mengakui bahwa memang semua dapat kita lalui. Itulah kuasa Tuhan. Jadi ke depan atau saat ini ketika kita diperhadapkan dengan suatu pencobaan atau masalah, maka nas ini mengingatkan kita Allah tetap setia kepada kita. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Kita sekarang diingatkan, kita sekarang ditenangkan, dihibur melalui nas ini bahwa pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Mari kita coba mengingat atau membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang Kristen yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang pertama
percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mereka dianiaya, bagaimana mereka mati martir, bagaimana mereka dilempari, diusir, atau lain sebagainya. Dibandingkan kita yang saat ini bisa beribadah dengan tenang, bisa memuji Tuhan dengan tenang, permasalahan kita hanya di dalam masalah-masalah internal, atau barangkali masalah kita hanya masalah dengan diri sendiri, pekerjaan kita, atau apa yang kita miliki, atau bahkan yang kita sebutlah dulu bagian keuangan. Itu adalah masalah-masalah yang biasa-biasa, artinya tidak terlalu besar itu bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari percaya, mari kita membuktikan ke depan, dan mari kita yakini ke depan bahwa apapun itu masalah, Tuhan pasti setia membantu kita. Berpengharapanlah hanya kepada Tuhan saja, sebab Dialah Allah yang sejati, yang tidak pernah melupakan kita, yang tidak pernah membiarkan kita ketika kita di dalam pencobaan dan ketika kita di dalam masalah. Semoga kita dimampukan amang-inang untuk melakukan hukum-Nya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kami, ada Engkau Allah yang setia, yang siap membantu, mendampingi, memberikan jalan keluar bagi kami. Kami sungguh mengaku Bapa bahwa selama ini juga Tuhan tidak pernah lupa kepada kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Ada banyak percobaan, ada banyak pergumulan hidup yang sudah kami lalui. Terima kasih Yesus. Saat ini kami bersaksi Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli dengan kami. Untuk itu Bapa, bahkan di hari-hari ke depan pun Tuhan tetap menguatkan kami, Tuhan tetap membela kami, Tuhan tetap mendampingi kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Hapuskan kami daripada dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.